ini angka-angka doang nih bisa nggak sih gitu, caranya gimana gitu kan. Kalau dibilang itu jadi pemanis ya bisa-bisa aja jadi pemanis gitu. Cuman ya dipikirin lagi itu caranya gimana gitu. Kan orang nggak mau ketipu 2 kali gitu ya. Iya benar kan. Orang nggak mau ketipu 2 kali gitu kalau coba dipasang target kayak gitu. Terus dampaknya buat mereka apa? Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcastnya Cuap Cuan. Seperti biasa, hari ini ada koneksi konten ekonomi seksi. konten ekonomi seksi buat Sobat Cuan. Bareng Maria Katarina dan juga Michael Jeffriando dan Ada Misa. favoritnya Sobat Cuan ya. Ada Pak Adam, ada Bang Mike di sini dan juga Maria. Kita mau ngobrolin apa, gengs, hari ini? Waduh, saya ikut aja nih mau ngobrolin apa. Sebenarnya ini karena memang udah mau deket-deket ke pemilihan umum ya, tahun 2024 bulan Februari tanggal 14, jangan lupa. Jadi kalau mau ada acara-acara yang berbau cinta-cintaan, lo wujudin dulu cinta lo kepada bangsa dan negara, jela. Dengan pergi ke tempat pemungutan suara. Pilih, jadi harus milih ya, nggak boleh golput, jangan golput. Nah makanya kita di sini mau belajetin lumayan lah, walaupun mungkin nggak detail, tapi karena memang sebelumnya CNBC Indonesia juga udah bikin acara waktu itu 100 Rasehan Ekonom. Betul. Ya, dan di situ menghadirkan calon presiden, capres yang sudah mencalonkan diri itu udah datang di sana gitu. Dan ya. Dan mereka memaparkan secara garis besar. Betul. Visi misi ekonominya apa aja ya. Iya betul. Kalau yang lu lihat gimana Bang Mike overall ya, dari kita pernah mengundang mereka itu? Iya, gimana ya? Ayo Bang Mike, jangan ragu-ragu deh. Iya sebenarnya banyak kan yang diomongin ya. Tapi kalau kita tarik aja misalnya soal pertumbuhan ekonomi, ya nggak masuk akal sih. Yang mana nih yang nggak masuk akal menurut lo? Ya tiga-tiganya lah. Emang gimana ya? Anies Muhaimin 55-65, Ganjar Mahfud 7%, Prabowo Gibran 6-7%. 6-7%. Tapi kan arahnya emang ke 7% ya. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya gue berkaca ke 2014 ya. Sebenarnya target 7% itu kan pertama kali muncul era Pak Jokowi gitu ya. Karena kalau pilpres sebelum itu jarang banget tuh ngomongin ekonomi. Nah era Pak Jokowi itu banyak banget yang ngomongin ekonomi. Salah satu soal pertumbuhan ekonomi gitu. Emang waktu itu gambarannya nggak masuk akal gitu, 7%. Caranya gimana dengan struktur ekonomi yang kayak gini gitu. Tapi kan kalau masyarakat Indonesia kan tetap aja ya fiksi bisa dipercaya gitu ya. Hal-hal yang berbau mistis itu kan enak aja gitu buat dimakan gitu ya. Jadi kalau iya benar. Jadi itu bisa manis ya. menumbuhkan harapan. Ada yang bilang kayak oke nggak apa-apa 7%, tapi menumbuhkan harapan yang besar gitu. Tapi emang caranya yang buat mencapai angka segitu kan cukup berat lah ya, cukup berat gitu. Memang ada yang kalau kayak paslon lain yang lebih moderat gitu, 5,5% sampai 6,5% gitu. Cuman kembali lagi gitu, apa yang bisa dia lakukan sementara sekarang aja udah trennya udah pelemahan ya, dari yang biasa kita 5%, sekarang udah di bawah 5 gitu. 4,9 ya. 4,9 terakhir gitu. Jadi tantangannya berat banget gitu kalau mau mencapai 6%. Nanti kalau misalnya nggak nulis di atas yang biasanya cuman segitu doang ya sama aja dong lo sama yang sekarang gitu kan. Berat loh jadi capres ini ya nggak sih? Tapi kalau misalnya ketinggian kita anggap kayak kurang realistis gitu ya Bang Mike ya. Iya, satu sisi emang tadi seperti yang gue bilang kayak itu harapan ya, harapan untuk mencapai 7% karena kita menargetkan untuk mencapai Indonesia Emas. Tapi di sisi lain kita harus realistis juga. Buat mencapai ke segitu nggak gampang gitu. Banyak harus dibenerin lah gitu. Karena ketika kita ngomongin ekonomi 7%, itu APBN-nya berapa? Iya kan, uang yang beredar seharusnya di dalam negeri itu berapa? Siapa yang mau investasi di sini sebanyak itu? Apa yang mau kita jual, yang mau kita ekspor kan? Sementara harga komoditasnya sekarang udah loyo lagi gitu kan. Jadi mau ngarepin apa kalau cuma jajan? Ya sekarang kita konsumsi rumah tangga gitu ya, jajan orang-orang yang belanja A, B, C, D gitu, itu diakumulasi jadi pertumbuhan ekonomi. Tapi kan nggak selamanya bisa bertahan gitu. Angka 7% atau mungkin di atas 6% ini memang kayak jadi sebuah momok. Karena kan untuk keluar dari negara berkembang mau ke negara maju kan pertumbuhan lo tuh harus di atas 6% gitu kan. Jadi kayaknya ini yang dipakai dan digunakan oleh pasangan
calon presiden dan wakil presiden ini untuk memformulasikan kita bisa nih untuk memanfaatkan bonus demografi 13 tahun plus dengan menuju ke Indonesia maju gitu. Tapi terus ada statement juga waktu itu gue sempat ngobrol sama Pak Anggito dan dia bilang katanya untuk ngegenjot ke sana itu salah satunya pakai investasi dan butuh 1.000 triliun katanya. Banyak ya. How to implement it gitu. Nah pada saat itu ada pasangan calon tim pemenangan Pak Ganjar. Kita angkat juga bahas ini di Your Money Your Vote ya. Dia cuma bilang ya soal masalah itu kita harus bersama-sama gitu. Ada orkestrasi bersama bukan hanya investasi tapi ada banyak lah gitu kan. Dia kan banyak banget kan program kerjanya 33. Jadi menurut dia make sense lah itu bisa gitu. Menurut waktu kita tanyain gimana formulasinya, caranya gimana, bisalah kita udah memikirkannya matang-matang gitu. Kalau dari side lo gimana? Mas ya ada? Kalau cuma baru sekedar bisa ya semua juga bisa. Karena kan bisa dulu yang penting. Sampai jadi presiden ya. Iya, yang penting bisa dulu. Ada di teorinya oke boleh, tapi ntar kita ke konseptualisasinya gimana, terus nanti di lapangannya seperti apa gitu kan. Dan tantangan terbesarnya Indonesia masalahnya adalah negara kepulauan sebenarnya. Dan ekonominya kurang bisa merata ya dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Beberapa ekonomi itu hanya tumbuh tinggi dan banyak penduduknya di tempat-tempat tertentu kayak misalnya terpusat di Jawa misalnya kayak gitu kan. Ke Sumatera dan Bali aja udah beda gitu kan ininya namanya. Di Bali lebih ke pariwisata, di Sumatera juga masih agak susah karena kontur alamnya gitu kan. Jadi bonus demografi iya, tapi kalau dibilang apakah demografi yang banyak ini bisa membuat kita jadi negara maju dan punya lapangan bukan lapangan pekerja jumlah pekerja produktifnya banyak gitu kan, belum tentu juga. Apalagi kalau mereka adanya di desa misalnya di daerah pegunungan gitu kan. Nggak semuanya masuk ke daerah industri, belum lagi tantangan di sektor pendidikan gitu kan. Untuk menjadi pekerja di pabrik gitu kan minimal ada misalnya punya pendidikan apa dan kemampuan apa gitu kan. Dan sementara kemampuan orang Indonesia yang mohon maaf nih faktanya di lapangan seperti itu kan. Sekolah di Jakarta dan mungkin di Bogor agak pinggir aja udah jauh kualitasnya gitu kan. Apalagi yang di daerah yang ke pelosok-pelosok yang kita dengar ceritanya masih harus 2 jam ke sekolah, 3 jam ke sekolah gitu kan. Itu udah yang paling mendasar kan untuk mendukung Indonesia maju. Ada bonus demografi tapi orangnya nih SDM-nya berkualitas apa enggak gitu. Iya benar. Terus kemudian untuk pembangunan kayak infrastruktur dan investasi itu kan pasti butuh konektivitas yang tinggi gitu ya. Tol laut aja kayak ya udah pernah booming tapi sekarang nggak kelihatan lagi. Padahal itu salah satu PR yang harus diselesaikan juga. Betul, karena Indonesia kan sebagian besar juga laut gitu nggak sih? Kita adalah karena laut gitu kan. Walaupun misalnya di era Pak Jokowi atau sebelumnya sudah berusaha kayak bikin KEK misalnya sampai ke Papua di Sorong ada, terus di daerah Sulawesi ada, di daerah Nusa Tenggara misalnya ada gitu kan. Tapi tetap aja kayak kualitas SDM ternyata berpengaruh juga untuk mendukung Indonesia maju. Dan orang jadi ngeliat kayak kita mau investasi di sini kan, kalau orang Ventura bilangnya kita mau masuk nih investasi pasti suatu saat kita pengen achieve juga, pengen cuan, bener dong. Nah, butuh berapa lama gitu kan. Nah itu bukan hanya butuh negosiasi tapi juga harus perhitungan yang masuk akal gitu. Kalau dilihat dari perhitungannya ya kemungkinan banyak yang agak khawatir gitu ya. Beda dengan orang yang kayak punya kedekatan lah, kayak misalnya kita dianggap dekat dengan Cina gitu kan. Dan mereka mau berinvestasi banyak gitu kan. Ya mungkin memang mereka uangnya sangat banyak. Jadi investasi yang walaupun kelihatannya untungnya masih beberapa puluh tahun lagi, it's okay lah gitu kan. Jadi kalau 1.000 triliun setengahnya dari Cina ya ya udahlah gitu ya. Kita lihat aja nanti sekarang. Tanyain kenapa Pak Cina mulu gitu. Ya karena memang mereka dananya banyak, visible gitu. Itu juga sih. Tapi apakah pertumbuhan ekonomi terus kemudian menjadi sebuah daya tawar atau pemanis untuk voters kemudian melihat lo bisa menjanjikan ekonomi yang sekian persen gitu, Bang Mike? Lo ngeliatnya gimana sih? Karena salah satunya dan hampir semua memang memberikan gula-gula itu gitu. Kita bisa nanti di angka gitu kayak 7% gitu atau bahkan lebih. Iya kan emang salah satu opsi lah ya, karena itu cukup rame di pemilu sebelumnya, sekarang dipakai lagi gitu dengan target-target yang hampir sama sebenarnya gitu. Cuman mungkin masyarakat udah mulai banyak ini juga ya, maksudnya udah mulai banyak belajar gitu kayak
ini angka-angka doang nih bisa nggak sih gitu, caranya gimana gitu kan. Kalau dibilang itu jadi pemanis ya bisa-bisa aja jadi pemanis gitu. Cuman ya dipikirin lagi itu caranya gimana gitu. Kan orang nggak mau ketipu 2 kali gitu ya. Iya benar kan. Orang nggak mau ketipu 2 kali gitu kalau coba dipasang target kayak gitu. Terus dampaknya buat mereka apa gitu. Itu. Iya kan. Karena harusnya logikanya ketika pertumbuhan ekonominya naik, lapangan kerja juga bertambah, penganggurannya turun, kemiskinannya turun, ya kan, kesenjangannya turun, ya kan. Kan kita berharap apa yang bisa gue makan di sini, orang yang di Papua, yang di Sumatera itu juga makan sama gitu ya, bisa konsumsinya sama gitu. Jadi kan nggak ada lagi cerita stunting atau gizi-gizi buruk gitu kan, orang kelaparan apalagi ternyata masih ada gitu. Nah, harapannya di sana tuh. Kenapa pertumbuhan ekonomi itu dianggap penting gitu. Cuman kenyataannya ketika ekonomi kita tumbuh tinggi, pengangguran kemiskinan turunnya nggak gede. Sekarang udah single digit sih sebenarnya ya. Sekarang single digit gitu. Cuman kan masih artinya kan nggak cuma sekedar ekonomi tumbuh gitu ya. Kalau dibilang investasi mendorong ekonomi, ada benernya gitu, tapi investasi yang kayak gimana gitu. Dan di daerah mana juga. Dan di daerah mana juga gitu. Pak Jokowi banyak bangun infrastruktur tuh. Cuman bangun infrastruktur itu ini gue kritik sih sebenarnya. Kayak infrastruktur itu kan kalau zaman dulu ya kan bangun jalan nih, orang yang terlibat banyak. Ya kan, jadi ada lapangan pekerjaan tuh, mereka dapat duit, makan, ekonominya muter, ya kan. Sekarang kan infrastruktur dibangun, kan bukan orang lagi tuh, udah mesin, iya kan. Kalau kayak bangun jalan tol, itu kan nggak orang yang makul-makul batu kayak gini lagi kan. Bukan padat karya lagi. Iya benar gitu. Akhirnya kayak, iya infrastruktur banyak sih, tapi yang kerja di sana itu kebanyakan sekarang udah mesin, udah geser gitu. Jadi kalau dulu ada yang namanya elastisitas untuk pertumbuhan ekonomi, setiap 1% pertumbuhan ekonomi melahirkan 500.000 lapangan kerja, itu udah nggak ada tuh, udah tipis banget gitu. Karena emang kebanyakan mesin gitu kan. Belum lagi di sisi lain kita bahas utangnya nih ya kan. Kan kita juga yang bakal bayar ya nggak? Benar. Harusnya mereka berpikir ya, setelah mereka nanti terpilih kan yang mereka dapetin pertama adalah warisan utang yang banyak ya. Kenapa nggak pertama program kerjanya adalah melunasi hutang-hutang? Ya walaupun ada di satu sisi utang produktif gitu ya. Iya benar. Tapi kalau ngomongin soal kemiskinan nih Bang Mike dan juga Pak Adam, kalau Anies Muhaimin dia menargetkan 4,5%, Ganjar Mahfud 2,5%, dan Prabowo Gibran nggak berani kayaknya statement ya, karena dia bilang cuma di bawah 6% aja gitu ya. Ini kan sebenarnya masih jauh dari target yang sekarang ya di 9%. Jangan ngelihat 9 ke 6 atau ke 4-nya, 9 ke 8,99 sekian aja tuh susah untuk ngurunin 0,00001 angka kemiskinan. Karena memang sejumlah proteksi ataupun bansos yang dilakukan oleh masyarakat atau mungkin pemerintah Indonesia sebelumnya untuk masyarakat Indonesia, masih ada satu hal kayaknya yang agak cukup miss yang gue lihat di sini sih, nggak tahu deh. Karena hampir sebagian besar pekerja kita kan pekerja informal, ya kan, yang mereka rata-rata jadi tulang punggung keluarga gitu ya, as a financials. Banyak banget yang kemudian misalnya harus kehilangan pekerjaannya, either misalnya sakit atau cacat atau meninggal. Dan ketika dia hilang, pekerjaan yang nggak ada, income yang nggak ada, akhirnya muncullah orang-orang miskin baru, gitu. Jadi mereka nggak punya proteksi kayak apa ya kita sebut ya, asuransi jiwanya gitu ya negara ini. Kita punya BPJS, kesehatan segala macam, tapi asuransi jiwa tuh nggak ada, sehingga banyak banget akhirnya muncul keluarga-keluarga miskin baru yang nggak tahu lagi nih mau gimana hidupnya gitu ya. Atau mungkin hanya satu orang dalam satu keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga. Kenapa-napa selesai deh tuh kapalnya, bisa karam gitu. Jadi kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol, harusnya emang coba deh dipikirin, mungkin gak sih ada satu skema yang dibuat gitu ya, mereka bisa kerja tanpa cemas gitu. Jadi kerja keras tanpa cemas. Kalaupun terjadi apa-apa, mereka ada proteksi keluarganya. Nah ini yang sebenarnya susah bikin angka kemiskinan kita tuh turun. Iya, ada benernya sih. Karena kalau dia kan kemiskinan tuh ada level-levelnya level-levelnya gitu, ada desil 1, 2, 3, 4 gitu. Nah sementara emang sekarang itu yang dari bawah buat naik ke atas tuh emang berat banget sih gitu, karena mereka emang dari sisi SDM udah nggak mumpuni, akses apa lagi gitu. Bantuan-bantuan pemerintah mungkin nyampe, tapi ada juga yang enggak gitu, karena kita tahu data bansos itu kan masih jadi masalah ya sampai sekarang gitu ya. Jadi mereka cuma bertahan hidup gitu, bertahan hidup. Jadi untuk mereka naik kelas
itu berat banget gitu. Sementara yang di atas mereka itu dengan posisi sekarang itu lagi ditarik turun tuh, ditarik turun. Jadi ada level orang yang kalau kita nyebutnya kelas menengah ngehe gitu. Iya, jadi ya secara ekonomi tuh mereka di atas dibilang miskin enggak, dibilang kaya enggak gitu. Tapi setiap kali ada gejolak, mereka ketarik ke bawah gitu. Gue kayaknya mereka ketarik ke bawah gitu. Iya, bener. Jadi orang-orang yang mungkin kayak gaya hidupnya itu kelas atas tuh, tapi gajinya itu di bawah UMR. Nah, yang kayak gitu berat tuh. Akhirnya emang sekarang problemnya itu disebut zona rawan gitu ya, karena mereka dan itu banyak ya bang, dan itu banyak banget gitu, apalagi untuk kelas produktif gitu. Kemarin gue baru tahu ternyata yang di rincian konsumsi rumah tangga nih yang buat pertumbuhan ekonomi itu banyak banget dorongan itu dari konsumsi milenial dan Gen Z gitu. Cuman bagus dong itu harusnya ya, cuman masalahnya ternyata di satu sisi pembiayaan dari IKNB naik untuk kelompok ini yang seperti pay letter dan lain-lain. Itu kan secara struktur agak problem ya. Jadi mereka pay letter, pinjol gitu kali ya. Iya. Untuk dorong konsumsi. Iya benar. Iya bagus sih konsumsinya bagus, tapi kalau mereka nggak bayar ya kan. Tapi caranya yang kurang. Caranya iya benar gitu. Kirain hasil kerja. Ternyata habis dari pinjem pinjol. Iya. Makanya kalau untuk yang apalagi yang kayak kelompok miskin itu super bansos tuh paling penting sih. Itu udah paling penting. Walaupun konsumsinya harus kita edukasi terus ya, karena kebanyakan orang miskin itu kan konsumsinya beras terus rokok. Betul. Iya kan, dua komponen itu kan sangat signifikan. Rokok sekarang makin mahal, itu tapi tetap laku. Iya tetap laku, tapi kan mereka sebenarnya tertekan gitu kan, karena ketika rokok yang mahal itu kayak konsumsi kayak keinginan dan kebutuhan ya. Iya. Beras kebutuhan, rokok keinginan. Iya benar. Sekarang kan perusahaan rokok nerbitin rokok murah kan. Iya kan, yang emang harganya cuma 10.000, 15.000. Nah itu kan konsumsi mereka juga gitu. Nah itu kan bahaya sebenarnya buat mereka yang dari miskin pengen naik kelas lagi ke kelas menengah gitu. Kalau ngeliatnya gimana, Pak Adam? Iya, sebenarnya PR-nya memang masalahnya kita sudah terlalu banyak dikasih bansos masyarakatnya. Jadi kayak kita memang pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi. Nah, konsumsinya ini masalahnya adalah masyarakat dipaksa berkonsumsi lewat uang bansos gitu kan. Nah, itu kan jadi kayak negara ngasih uang, terus uangnya biar jadi konsumsi nanti kelihatannya angka ekonominya naik, itu jadi kayak semua aja jadinya kan. Semu gitu kan, karena uangnya ya dari uang pemerintah juga bansos gitu kan. Ya memang salah satu PR yang paling besar adalah untuk ke depan adalah lapangan pekerjaan gitu kan. Masalahnya lapangan pekerjaan juga butuh kualifikasi yang ketat gitu. Ada orang yang ya zaman sekarang aja deh, anak-anak milenial atau Gen Z gitu kan, punya pekerjaan, ada tekanan, terus keluar gitu kan, kayak mentalnya tuh kayak mental tempe misalnya kayak gitu. Jadi itu yang membuat mereka. Tapi sama gue pengen kayak Gen Z sih, kalau gue boleh mundur gitu nih, berani gitu loh. Besok bos gue cabut gue besok. Tapi nggak langsung dapat kerja, tapi pengen konsumsinya tetap gitu kan. Bener. Akhirnya kan jadinya kemana, ke pay letter lagi, utang lagi, kartu kredit lagi kayak gitu. Ya memang di satu sisi mungkin kayak ada kartu kredit ininya bagus gitu kan, performanya bagus, pay letter performanya bagus, tapi kan di sisi lain tuh menimbulkan utang gitu kan. Terus meninggalkan masalah di mana orang nih seharusnya produktif gitu kan, di usia-usia produktif, mereka tidak produktif seperti yang seharusnya gitu kan. Kayak gitu. Terus karena juga lapangan pekerjaan, ya mau nggak mau kita bilang ya kayak jumlah lowongan pekerjaan di Jakarta atau di Pulau Jawa itu tidak sebanding dengan di Papua misalnya. Padahal di sana pulaunya lebih luas dan masyarakatnya mungkin jauh lebih banyak misalnya kayak gitu. Papua, Kalimantan, Sulawesi kayak gitu. Pemerataan itulah yang sebenarnya jadi PR besar buat pemerintah selanjutnya gitu kan. Mau pindahin ibu kota ke IKN ke Pulau Kalimantan pun sebenarnya itu kan sebenarnya hanya kayak buat mencoba memecah aja ya pusat ekonominya bisa dan pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan. Tapi itu pun kayak ada resiko kan. Jadi nggak nih pindah gitu. Apalagi 1 dari 3 capres-cawapres ini tidak menyebutkan dan tidak mention sama sekali tentang pemindahan ibu kota. Gitu. Bener ya. Bisa jadi proyek mangkrak lagi kan. Itu masalahnya itu, dan itu sudah
wacana itu sudah ada dari zaman Bung Karno kan. Itu dan dia. sampai ini presiden keberapa ke-7 dan mau ke-8 gitu kan. Itu sih masalahnya emang cukup pelik sebenarnya. Benar. Tapi kalau kita boleh kritisi 3 calon ini, lo ngeliatnya gimana? Kalau gue ngeliat lebih dari kepada mereka product of insecurity gitu loh. Jadi kayak insecure, takut nggak dipilih. Jadi gue kayak buat voters apa sih? Ya udah, kayak gue kasih aja nih, lo maunya apa? Makanya waktu itu kan sempat ada wacana. Gitu ya. Ada wacana kayak guru gajinya berapa? 30 juta gitu kan. Itu kan dia kayak nyasar kaum guru. Jadi memang benar-benar untuk grab voters, tapi bisa diimplementasikan atau enggak kita nggak tahu. Plus kayak insecure aja gitu, kayak ya udah deh, kayak lagi baik-baikin pacar gitu atau apa, yang maunya apa kamu tak kasih. Tapi kan itu belum tentu sepenuhnya kan. Kalau kita kan ngeliat lagi anggaran kita cukup atau enggak gitu ya, kemampuan Indonesia ini cukup atau enggak untuk memenuhi semua standar kelayakan gitu dari semua sisi. Kalau lo ngeliatnya gimana Bang? Iya bener sih, karena mereka sekarang kayak orang lagi PDKT sih ya. PDKT ngasih yang manis-manis gitu. Kan kalau apa adanya emang jarang mau diterima gitu ya. Nggak sih, kalau pacaran gitu kalau cuma ngasih apa adanya kayaknya agak kurang gitu ya. Jadi emang ngasihnya yang manis-manis gitu, yang wangi-wangi dia gitu. bet lo bye-bye. Ngasih sarapan, ngasih makan siang ya kan, BLT, bansos segala macam, janjikan ini itu gitu. Cuman emang mungkin buat pemilih kali ya, kita harus coba kritis. Seandainya dia menjalankan program A, coba lihat menjalankan visi misi A misalnya, coba lihat programnya itu kontradiktif apa tidak gitu. Mereka mau carinya kayak gimana gitu. Karena mau nggak mau ketika banyak nih janji itu kan biasanya belanja ya. Kalau di APBN tuh belanja gitu ya. Dia mau bangun A, B, C, D, mau ngasih BLT sebanyak mungkin, makan siang, sarapan apapun itu, gaji guru naik segala macam. Coba lihat dari sisi pendapatannya. Berarti kalau belanjanya sebanyak itu, akan ada pendapatan yang juga ikut naik. Caranya gimana? Apa pajak kita yang bakal dinaikin gitu kan? Betul. Nah, atau mereka mau dapat uang dari mana? Perusahaan A, B atau C gitu kan? Kalau mereka nggak ada investasi, nggak ada iklim investasi yang baik, pajaknya juga nggak mungkin setinggi itu kan? Kalau orang nggak bisa kerja karena nggak ada lapangan pekerjaan, kita juga nggak bisa bayar pajak gitu kan? Artinya harus dilihat tuh gitu. Jangan sampai kita makan janji manis belanja mereka, tapi endingnya pendapatan untuk menggerak pendapatan negara ini kita yang dikorbanin gitu ya kan, kelas menengah ini pajak atau enggak mereka ngutang yang banyak iya kan, kalau nggak ngutang ya PPN lah dinaikin lagi tiap tahun kan amsyong ya tinggi tapi PPN-nya lebih tinggi lagi sebenarnya tuh kayak hal itu harus dipikirin gitu, jadi nggak cuma semata-mata kayak oke, janji manis gitu, tapi lihat juga nanti kita dampaknya gimana. Apalagi kalau udah kelihatan tuh kayak belanjanya gede, terus tiba-tiba pajaknya mau diturunin nih tarifnya, atau PTKP-nya mau dinaikin gitu kan. Ini gimana? Dia duitnya dari mana? Dari utang berarti. Kalau dia nggak narik pendapatan yang gede untuk menutupi belanja, berarti dia orang-orang yang bakal nambah utang banyak gitu. Benar. Ya yang penting apa ya? Visible aja sih, kita sebagai orang orang awam pun bisa ngelihat gitu. Misalnya nanti mereka mengeluarkan visi misi dan program kerja gitu kan, itu kan kita bisa baca ya, apa informasinya bisa kita akses. Kita bisa lihat tuh satu-satu apakah ini target kerjanya visible, bisa dilakukan gitu kan, menghabiskan anggaran berapa gitu kan, tadi udah dijelasin kayak kita mau ngeluarin anggaran berapa tapi yang masuk ke kita berapa nih, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, terus masalah satu lagi ya, mungkin tantangan yang cukup besar dan harus segera diubah sebenarnya. Agak sulit, tapi memang ini harus diubah gitu, kayak budaya masyarakat Indonesianya sendiri gitu kan. Kita sepanjang Indonesia merdeka kali, mungkin pertumbuhan ekonominya ditopang oleh oleh konsumsi ya. Harusnya mungkin itu bisa kayak diubah gitu, kayak ada penopang yang lain gitu, bukan hanya dari sektor konsumsi misalnya. Sektor konsumsi mungkin bagus gitu kan, berarti kan orangnya bisa spending gitu kan, tapi masalahnya adalah orang yang spending ini budayanya tetap spending gitu kan, tapi kurang produktif gitu kan. Ya kan salah satu alasan kenapa investor mikir-mikir dan banyak mikir untuk investasi di Indonesia adalah cost production di Indonesia itu tinggi gitu. Tinggi betul. Pegawainya, karyawannya, buruhnya pengennya gajinya tinggi tapi produktivitasnya rendah gitu kan. Itu masalah dari budaya dari kitanya sendiri, dari masyarakat sendiri. Jadi apapun visi misi mereka gitu kan,
kalau dari masyarakatnya juga nggak ikut berubah, gue pikir itu nggak akan terjadi sih. Bener sih. Untuk mencapai Indonesia Mau sebagus apapun ya, mau sebagus apapun visi misinya ya. Apalagi sekarang kita dilenakan, terutama yang anak-anak muda ya, dilenakan oleh oke, dapat duit gampang nih gitu kan, tinggal foto KTP gitu kan, pay later udah. Ntar banyak yang kredit macetnya gitu kan. Betul. Entah KTP-nya KTP siapa yang dipakai gitu kan. Kayak gitu-gitu sih, itu sebenarnya udah agak mendarah daging dan harus diubah gitu. Segera sih sebenarnya harusnya diubah. Tapi nggak tahu ya butuh berapa generasi untuk ngubah gitu ya. Kayak Jepang aja kan harus dibom pakai bom atom dulu baru berubah dia kan. Jangan dong ya kita. Sebenarnya kan startnya sama ya, tahun 45 Indonesia sama-sama benar. Tahun 45 dibom nih Jepang gitu kan. Sekarang Jepang udah di mana? Kita masih di mana? Bener juga sih ya. Itu aja. Tapi waktu Hiroshima Nagasaki udah bener-bener mengkikis sekian generasi sih waktu pemboman di sana sih. Dan masalahnya mereka orang yang mau bangkit, kita orangnya terlalu santuy kayaknya. Sampai sekarang masih santuy. Tapi yang jelas Sobat Cuan, pemilihan umum tahun ini dan tahun berikutnya begitu ya, di 5 tahun ke depan itu memang menjadi salah satu penentu gitu. Karena kan kita cuma punya bonus 13 tahun nih, bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. 2-3 pemilihan lagi. 2-3 pemilihan gitu ya. 2 pemilihan deh paling enggak gitu ya. Udah harus kelihatan dong 10 tahun ke depan kita kira-kira udah sampai target mana nih untuk menuju Indonesia Emas. Jadi ya makanya suara kalian itu dibutuhkan dan sangat berperan penting gitu saat ini. Jadi kalau misalnya yang mageran nggak tahu mau milih siapa, nggak usah lah ini please gitu ya, take your time, kayak banyakin baca, lihat referensi segala macam, mana yang cocok dan memang mana yang bener-bener lumayan visible dan realistis gitu ya, bukan hanya janji-janji manis. Satu suara kita akan sangat berharga. Mantap ya. Suka sama yang dipilih ya nggak diajarin sih, tapi pokoknya apalah di situ gitu kan. Kalau what to do gitu. Benar, you know what to do ya. Dan kalau masih nggak tahu mau what to do apa ya, what to do-nya ini aja. 25 November 2023 kelas cuan bersama dengan Finex akan diselenggarakan. Jadi Sobat Cuan yang mau ikut belajar investasi bareng dengan Finex, khususnya pengen kenal Forex, jangan lupa untuk daftarkan diri kamu. Caranya gimana? Pantengin terus Instagram kita di @cuap_cuan ya. Acaranya tanggal 25 November di Alila SCBD. Jadi makanya ayo ya kalau ada waktu, dan kayaknya ada waktu situ hari Sabtu ya. Jangan mager ya. Tambah ilmu, harus produktif. Jadi saya produktif ya. Thank you banget Sobat Cuan udah dengerin kita. Jangan lupa untuk dengerin konten-konten kita lainnya di Apple Podcast, Spotify, Anchor, dan juga follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuan, like, share, dan juga komen. Maria pamit. Michael pamit. Adam pamit. Bye-bye. Bye.